Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, hari ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Adi, Ernan, Rainer, Richard akan mempresentasikan tentang penyakit genetika autosom dan gonosom. Selamat mendengarkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit autosom dominan. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu tentang penyakit menurun autosom. Penyakit menurun autosom itu diwariskan melalui kromosom autosom, tidak tergantung pada jenis kelamin, dan bisa menyerang siapa saja. Penyakit menurun autosom itu dibagi menjadi penyakit menurun dominan dan juga penyakit menurun resesif. Penyakit menurun autosom dominan. Kelainannya akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot. Contoh penyakitnya ada brachidaktili, polidaktili, dan sindaktili. Yang ketiganya itu menyerang jari-jari kaki dan tangan. Selain itu ada penyakit Huntington. Brachidaktili. Ciri-cirinya yaitu jari menjadi pendek karena tulang ujung jari pendek dan tubuh menjadi satu. Bersifat menurun. Dibawa oleh gen dominan B besar. Gennya ada B besar yang bersifat letal, B besar B kecil bersifat brachidaktili, dan B kecil yang normal. Keturunan dari pasangan brachidaktili bisa mengalami brachidaktili pula jika keduanya brachidaktili ataupun salah satunya. Contohnya sebagai berikut. Pada parental 1 ada B besar B kecil yang bersifat brachidaktili kawin dengan B besar B kecil brachidaktili dengan gametnya B besar B kecil. F1-nya akan B besar yang bersifat letal, lalu ada B besar B kecil bersifat brachidaktili, lalu ada B besar B kecil lagi yang bersifat brachidaktili, serta B kecil yang bersifat normal. Perbandingan genotipnya B besar banding B besar B kecil banding B kecil adalah 1:2:1. Sehingga fenotipnya adalah 25% letal, 50% brachidaktili, dan 25% normal. Lalu contoh yang kedua. Perkawinan antara B besar B kecil brachidaktili dengan B kecil yang normal. Dengan gametnya yang satu adalah B besar B kecil, serta satu lagi B kecil. F1 akan menghasilkan B besar B kecil brachidaktili dan B kecil normal. Rasio genotipnya B besar B kecil banding B kecil adalah 1:1, sehingga fenotipnya adalah 50% brachidaktili dan 50% normal. Selanjutnya ada polidaktili. Ciri-cirinya jari tangan atau kaki berjumlah lebih dari 5. Bersifat menurun dan tidak letal. Dibawa oleh gen dominan P besar. Gennya ada P besar dan P besar P kecil, yang keduanya bersifat polidaktili, serta P kecil normal. Contoh persilangannya sebagai berikut. Parental 1 ada P besar P kecil bersifat polidaktili, serta P besar P kecil polidaktili. Gametnya masing-masing sama, yaitu P besar dan P kecil. Menghasilkan F1 berupa P besar polidaktili, P besar P kecil polidaktili, P besar P kecil polidaktili, serta P kecil normal. Rasio genotipnya sebagai berikut. P besar banding P besar P kecil banding P kecil adalah 1:2:1. Dan fenotipnya adalah 75% polidaktili dan 25% normal. Lalu ada sindaktili. Sindaktili adalah jari-jari yang berlekatan karena gennya mengatur apoptosis atau kematian sel terganggu. Bersifat menurun dan tidak letal. Dibawa oleh gen dominan S besar. Gennya ada S besar dan S besar S kecil, sindaktili, serta S kecil normal. Contoh persilangannya adalah sebagai berikut.
Parental 1 S besar S kecil sindaktili kawin dengan sesamanya. Gametnya masing-masing adalah S besar S kecil. Dihasilkan F1 sebagai berikut. S besar sindaktili, S besar S kecil sindaktili, S besar S kecil sindaktili, dan S kecil normal. Rasio genotipnya yaitu S besar banding S besar S kecil banding S kecil adalah 1:2:1, sehingga fenotipnya adalah 75% sindaktili dan 25% normal. Berikutnya ada penyakit Huntington atau Huntington's disease. Pertama kali diperkenalkan oleh Charles Oscar Walters pada tahun 1848 dan Irving Whitehall Lyon pada tahun 1863. Akan tetapi George Huntington yang mempopulerkan dan membuat makalah tentang penyakit ini pada 1872, sehingga penyakit ini lebih dikenal dengan Huntington's disease atau HD. Ciri-ciri Huntington's disease: kerusakan secara progresif yang bisa mengakibatkan pergerakan tubuh penderita terganggu. Penderita mengalami kejang-kejang dan sering membuang barang yang dipegangnya tanpa disadari. Sistem saraf buruk dan sel-sel otak rusak, sehingga pasien dapat depresi hingga bunuh diri. Penyebab penyakit ini adalah gen dominan letal H besar. Gennya ada H besar bersifat letal yang umumnya bergejala mulai umur 25 tahun. Lalu ada gen H besar H kecil yang sakit tetapi tidak parah. Lalu ada gen H kecil yang normal. Contoh persilangannya sebagai berikut. Pasangan antara H besar H kecil yang menderita Huntington dengan sesamanya. Keduanya memiliki gen H besar dan H kecil. Maka F1 yang dihasilkan yaitu H besar bersifat letal, H besar H kecil bersifat Huntington, H besar H kecil Huntington, dan H kecil normal. Rasio genotipnya yaitu H besar banding H besar H kecil banding H kecil sebanyak 1:2:1. Sehingga fenotipnya adalah 25% letal, 50% Huntington, dan 25% normal. Nah, pada autosom resesif, kelainan akan terlihat pada keadaan resesif homozigot. Beberapa contoh kelainannya ada albino, ada phenylketonuria, dan anemia sel sabit. Pertama, kita mulai ke albino dulu. Albino dapat terjadi karena adanya kegagalan dalam pembentukan pigmen melanin yang berfungsi untuk melindungi dari sinar UV atau ultraviolet. Nah, sekarang kita beralih ke skema albino. Nah, kalau kita bisa lihat genotipnya A besar merupakan normal, A besar A kecil merupakan normal heterozigot, A kecil merupakan albino. Nah, jika terjadi perkawinan antara normal heterozigot dengan normal heterozigot, maka akan tercipta 25% normal homozigot, 50% normal heterozigot, 25% albino. Nah, selanjutnya ada gangguan mental phenylketonuria atau yang biasa disingkat PKU. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan tubuh untuk membentuk enzim feniliarin sehingga urin mengandung phenylketonuria. Biasanya pengidap penyakit ini memiliki ciri-ciri gangguan mental antara lain kebodohan labil, imbisil, idiot, reaksi refleks lambat, dan umumnya pengidap penyakit ini berumur pendek. Jika kita lakukan skema yang sama kepada penyakit ini, maka akan didapatkan normal homozigot 25%, normal heterozigot 50%, dan mengidap penyakit PKU ini 25%. Nah, lalu penyakit selanjutnya adalah siklemia. Siklemia merupakan kelainan sel darah merah berbentuk sabit sehingga daya ikat oksigen rendah dan gangguan fungsi limfa dan dapat menyebabkan kematian. Jika kita melakukan skema yang sama, maka akan menghasilkan juga hal yang sama, 25% normal homozigot, 50% normal heterozigot, dan 25% siklemia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gonosom. Gonosom adalah kromosom yang terdapat pada sel kelamin, sehingga disebut juga kromosom kelamin. Kromosom kelamin itulah yang membedakan organisme menjadi jantan atau betina. Gonosom merupakan kromosom yang dapat menentukan jenis kelamin. Gonosom ini mempunyai bentuk pasangan yang tidak sama antara jantan dan betina. Berupa kromosom X yang panjang dan kromosom Y yang lebih pendek, dan jumlahnya hanya sepasang. Gonosom
Gonosom fungsinya adalah untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme dan beberapa sifat tertentu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perbedaan gonosom dan autosom. Perbedaan gonosom dan autosom. Autosom terdapat pada individu jantan dan betina dengan jumlah yang sama dan berpasangan, dalam kurung diploid. Gonosom memiliki susunan pasangan yang berbeda pada individu jantan dan betina. Contohnya adalah gonosom pada manusia. Gonosom laki-laki disimbolkan dengan XY, sedangkan pada perempuan disimbolkan XX. Berkaitan dengan hal yang tadi, terdapat perbedaan kromosom penyusun tubuh perempuan dan laki-laki. Pada manusia, jumlah kromosom setiap sel tubuh berjumlah 46 atau 23 pasang. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 adalah autosom atau kromosom tubuh, sedangkan kromosom nomor 23 adalah gonosom atau kromosom kelamin. Formula kromosom pada manusia dapat dituliskan. 2. Karyotipe pada laki-laki sama dengan 22 AA tambah XY atau 44A tambah XY. Dan untuk perempuan ditulis 22 AA tambah XX atau 44A tambah XX. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid. Maka karyotipe sel kelamin jantan atau sel sperma yaitu 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan karyotipe sel kelamin betina atau sel ovum yaitu 22A plus X. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu.